Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para alimil ulama, para kiai, para habaib, asatid wal asatidat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bil khusus para penceramah kita, para kiai kita, Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas, sahabat saya yang menjadi wasilah saya bisa silaturahim guru kita bersama. Walaupun masih muda, saya undang Romo Kiai Amron Zamzami SPD. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Amron Zamzami duitnya banyak. Ini wong Jawa apa wong Indonesia sih sini? Enggak, maksudnya ini kelompok Sunda, Jawa, Betawi, Padang. Saya itu kalau ceramah ada ibu-ibu itu saya seneng loh, serius. Mau saya ajak nyanyi loh. Bila kamu di sisiku, tapi dirubah. Tapi nanti dulu saya belum menghormati kiainya. Nanti nyanyi ya Bu ya. Nggak usah ngaji tiap malam Jumat sama Kiai Amron, ngaji aja. Kayak ahli surga banget sih. Ngaji. Kita hormati yang WA saya, DKM Musolah Baitul Hadis Romo Yai Abdul Mu'id Jailani beserta ibu keluarga besar Madrasah Diniyah Baitul Hadis Nur Rahman ya wes, beserta dewan gurunya. Terus apa meneh ya, MC-nya cucunya ketua NU, terus aparatur pemerintah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Sandiaga Pak D Sandiaga Pak D Kasih Kesra Kelurahan beserta ibu, pundi ibunya dalam ya. Subhanallah, dari Tangerang langsung kondangan sekaligus maulid Nabi saking cintanya kepada Kanjeng ya. Ketua panitia yang luar biasa. Ini saya ceramah maulid muter-muter Bu. Ini yang ada lampu disco buat Natalan di sini. Ini gara-gara ketua panitianya Pak Dadang ini pastinya. Ini nanti kayaknya Natalan disewa ini kayaknya.
Tapi ini acara sangat meriah, lampunya terang, bunganya ada, dan juga kayaknya Pak Dadang ini dan panitia ini bakar kemenyan 7 kilo ini. Lu nggak hujan loh ya. Apresiasi untuk panitia, kita tepuk tangan bersama bro, luar biasa panitia. Mudah-mudahan Pak Dadang, panitia, dan kita masuk surga bersama ya. Mampir neraka bentar, ngambil api buat ngerokok. Ibu-ibu majelis taklim semuanya, as-satidat semuanya, ustadz, anak-anak muda, tim hadroh, ini semuanya lah yang saya hormati. Kita langsung begini, tadi kan saya pingin ngajak ibu itu untuk nyanyi solawatan tabibu, tapi solawatnya nadanya nada Bang Haji Roma Irama itu. Satu hari tak solawat pada Nabi, hati rasa rindu. Satu hari selalu solawat pada Nabi, hati rasa syahdu. Gitu ya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik. Malam ini kita maulid Nabi, insya Allah dapat syafaat Nabi. Amin. Wes. Orang situ ngaji. Oh iya, yang kita hormati Bapak RW 04. Maaf Pak RW, banyak banget saya bingung nih siapa yang dihormati nih. Pokoknya semuanya yang saya hormati. Baik, kita masuk begini. Nih malam bersama kita duduk bersimpuh. Kalau di Jawa namanya ngelemprak. You know ngelemprak? Oh yes. Itu loh Bu, namanya ngelemprak. Ada yang kakinya ditekuk ke belakang, ada yang selonjor, aduh kakinya nyongkilah, nenek Pak Ustadz aja suwe-suwe lah gitu. Ya pokoknya ibu-ibu wis ora kuat, bokongnya panas. Tapi ini malam bersama kompak dan semangat, duduk bersimpuh demi apa? Memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Karena bersama meyakini ada hadis Nabi yang menyampaikan, man 'azzara maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wong nih saha anu jelma, siapapun manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, nenek-nenek, kakek-kakek. Oh, kakek-kakek ini loh. Bersama mengagungkan memperingati hari lahirnya Nabi, maka kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, benjang wonten yaumal qiyamah badhe disafaati. Besok di yaumal qiyamah akan ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad, insya. Maka Bapak Dadang atas nama ketua panitia menggerakkan panitia, ayo
kita woro-woro kepada masyarakat yang sumbangsih bersama untuk peringatan Maulid Nabi. Ayo kita siarkan bersama supaya kita nanti di padang mahsyar ketika matahari di atas kepala satu jengkal, tapi kita tidak kepanasan karena mendapat pertolongan baginda Nabi Muhammad. Insya. Halo adik-adik, Ustadz tanya, Kanjeng Nabi lahirnya hari apa? Sabtu. Senin kok Sabtu? Yang di sini tanya nih, Kanjeng Nabi wafatnya hari apa? La ilaha illallah. Wong ditanya wafatnya kapan? 12 Rabiul Awal. Ayah Nabi siapa namanya? Abdul Mu'id. Abdul Mu'id ketua panitia. Abdullah ya. Ibunya siapa namanya? Siti Aminah. Ada yang hafal? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajar kalau ibu-ibu ini khusus malam Senin ini, Bu, senang. Itu wajar, Bu. Karena apa? Memperingati orang yang paling hebat sedunia, sealam jagat, afdalul makhlukat, baginda Nabi Muhammad. Kala itu, Bu, ketika Nabi lahir, rohatin atiyar tasdu filayalil maulidi. Itu burung-burung berkicau. Nek nang Jawa jenenge ngoceh. Kalau di sini apa, Bu? Ngebacot. Astagfirullahaladzim. Bapaknya ngomong ngebacot. Kayak anak buah siapa? Enggak, Pak, tenang lah ya, tenang. Tapi ntar dulu, Bu, saya itu kalau ceramah biasanya ada susu. Serius, susu, terus larutan, Sprite. Ini air putih doang begini. Enggak, ini kayaknya Pak Dadang duitnya habis ini panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bercanda, tapi sama panitia harus serius supaya agak panas. Ini bener loh. Kalau malam ini ngelihat ibu cerah, cantik, alhamdulillah. Yang di sini juga cantik, ini bagus. Karena apa? Lo menyongsong datangnya Nabi. Rohatil atiyarut tasdu filayalil maulidi. Berkicau saking senengnya Nabi lahir. Maka ini malam kita seneng saja, itu sudah dapat pahala dan akan ada jaminan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Tapi Pak Ustadz, apakah hanya senang saja dengan adanya maulid? Oh, tentu tidak. Maka saya ingat hadis Nabi menyampaikan begini, bismillah, taraktu lakum wa'idhaini natiqan wasamitan. Nabi menyampaikan, ketika nanti aku sudah berpulang ke hadapan Allah, aku tinggalkan dua nasihat
wa'idhaini, dua pitutur kang bagus, nasihat yang baik. Nasihat pertama yang bisa ngomong, nasihat kedua yang diem, nggak bisa ngomong. Terus yang bisa ngomong itu apa? Fanatiku Al-Quran. Terus yang diem apa? Fasamitu al-maut. Jadi lewat maulid Nabi jelas 1400 tahun silam Nabi sudah wafat. Maka yang disampaikan adalah ajaran baginda Nabi Muhammad. Terus apa nasihat yang hidup itu? Namanya Al-Quran. Maka idza askala alaikum amrun, kalau punya masalah yang susah, punya masalah yang rumit, farji'u ilal qur'ani was sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan as-sunnah. Masalah apa? Contoh, masalah ekonomi. Pak Ustadz, ini kan suasana pasca pandemi COVID, ekonomi terseok-seok, jualan tempe menduan, you know tempe menduan Bu? Oh yes, apa tempe menduan? Oh tempe belum matang Bu, yang di sini tempe setengah mateng ya. Ustadz, setelah pandemik itu usaha terseok-seok Ustadz. Dagang tempe ya hasilnya pas-pasan, dagang tahu hasilnya pas-pasan, usaha ini juga pas-pasan. Ini harus bagaimana? Maka kata Nabi, idza askala alaikum farji'u ilal qur'ani was sunnah. Ayo kembali pada Quran. Solusinya di Al-Quran apa? Coba kita buka dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah. Mudah-mudahan ibu-ibu ada yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Oh, yang baca Allah mudah-mudahan duitnya banyak, usahanya maju, dagangannya laris manis Tanjung Kipul, barang habis duit kumpul, panjang umur sehat jasmani rohani. Yang nggak baca Allah mati. Wah, ada baca Quran cicing baik. Semangat ya baca Allahnya, semangat bareng-bareng ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Takut mati ya Bu ya. Ini solusi. Allah menyampaikan faidha qudiyatis sholat. Kalau setelah selesai sholat, ini sholat kalau nengok ilmu fikih Bu, secara etimologi, Bapak tahu nggak etimologi apa Pak? Nggak tahu kan? Sama Pak. Etimologi apa Bu? Roti, ya itu cocok itu. Ibu-ibu ibadokan. Faidha qudiyatis sholat, setelah kamu doa, sholat secara bahasa adalah ad-du'a, as-sholatu lughatan ad-du'a, as-sholatu fi istilah. Adapun sholat secara istilah aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim bisyaro itu maksusotin. Yang namanya sholat adalah bentuk ucapan dan perbuatan, awali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Artinya apa? Setelah kamu doa, setelah kamu sholat, setelah apa-apa disandarkan kepada Gusti. Contoh begini, kalau Anda yang dagang,
Anda yang di kantor, Anda yang jadi pejabat, Anda jadi konglomerat, kalau mau berangkat kerja pagi, sholat dulu, ngomong kepada Gusti, doa minta kepada. Ini soalnya setelah kita amati, Bu, banyak orang yang kerja mentang-mentang yang namanya cari duit itu hukumnya wajib, menafkahi keluarga wajib, ujungnya lupa kepada Tuhan, ujungnya lupa kepada Allah. Banyak yang kerja, maaf, ngojek. Ada yang ngojek suaminya, lu itu ada yang nggak sholat duhur, ada yang nggak sholat asar, ada yang jualan bakso, dia hanya dagang saja, tapi ada azan di musola, dia tidak datang ke musola, tidak ngomong kepada Gusti. Kalau ngikutin aturan ini, semuanya sandarkan kepada Allah. Faidza qudiyatis shalah, kalau kamu setelah ngomong sama Allah, menyampaikan kepada Allah apa yang menjadi keinginannya, balu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, silakan bertebar di bumi Allah. Yang mau dagang kalau sudah ngomong subuh, ya Allah saya mau dagang, mudah-mudahan daganganku laris, ya Allah saya mau kerja, mudah-mudahan selamat sampai kantor, dan apa urusannya dilancarkan oleh Engkau ya Allah. Ini aturan doa. Maka kata temannya Pak Ustadz Amron Zamzami, ada kalimat begini: bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Doa dulu, subuhnya bangun, jamaah di musola Baitul Hadis, maka urusan ini akan ada solusi. Karena apa? Sudah ngomong, ya Allah berikan kelancaran. Fantasiru, istrinya ikut bantu, suaminya berangkat. Pak, berangkat bismillah ya Pak. Pagi-pagi berangkat, istrinya di rumah bantu dengan sholat duha. Allahumma ingkana rizki fisama fa'am zilhu ya Allah, kalau rizkinya di langit tolong diturunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrij, kalau di bumi tolong tongol. Pertanyaannya, sholat duha apa enggak, Bu? Suaminya ngotot enggak? Ini yang di dalam sholat duha enggak sih? Bantu suami. Idza askala alaikum farju ilal Quran. Ini solusi apa? Dekati Allahnya, ngomong kepada Allahnya, sandarkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan kok hanya kerja tapi mengandalkan tenaga, Allahnya dibuang. Ini kalau kita tengok masjid, musola, majelis taklim, ini lo kosong kalau waktu-waktu ibadah, waktu-waktu taklim, tapi urusan ekonomi merasa susah, melupakan Allah. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Disolawati dulu, solawatnya padang bulan bisa? Padang bulan, padang nih kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padang kaya rina sing awe-awe ceritani kanggo sepo mengko sore ngene tak critani kanggo sepo
Salat Bu. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadun. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua begini, ibu, kalau dipanggil suami begitu ya, ibu, woi, dalam, emang dalam ibu. Gini ibu, ibu-ibu itu kalau ditanya pingin masuk surga cepat nggak kira-kira Bu? Ini bukan pertanyaan jebakan, bukan. Ntar jebakan ini enggak. Bu, jadi wanita itu masuk surganya lebih mudah dibanding laki-laki. Maka jadilah wanita ngikutin aturan Nabi. Khairun nisa imro'atun. Sebagus-bagus istri, halo, jadilah wanita yang terbaik. Jadilah wanita solehah. Jadilah istri solehah. Karena istri solehah Bu, istri yang baik itu dibanding emas 1 kintal. Pernah punya emas 1 kintal? Boro-boro 10 gram aja ngeridit. Oke. Wanita ini dibanding dunia seisinya, kalau wanita itu solihah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Semuanya kalah. Maka saya yakin ibu-ibu yang di sini semuanya istri solehah. Amin ya robbal. Coba dicek pakai hadis ini. Wanita solehah itu idza nadzarta ilaiha sarraka. Jadi kalau suaminya melihat ibu itu senang. Suami ibu kalau ngelihat ibu-ibu kayak begini nih, pengajian, arisan, itu kan dandangnya cantik-cantik, betul apa tidak? Ini seneng. Alhamdulillah istriku mau ngaji, pakai pakaian yang bagus, pakai jilbab, mukanya dibedakin, keteknya dikasih minyak wangi. Itu suaminya seneng loh Bu. Betul apa tidak? Nah, pertanyaan Ustadz, ibu-ibu ini dandan cantik begini, ini untuk suami atau untuk orang lain? Jawab. Ibu dandan cantik begini untuk suami apa untuk orang lain? Bu, untuk Pak Ustadz. Ya Allah, ini nanti kalau istri saya tahu ngomong, ya pantes. Kalau pengajian semangat, ibu ini ayu-ayu. Ibu itu kalau dandan cantik begini, niatnya pengajian supaya dilihat cantik oleh orang lain, oleh laki-laki lain, tapi di rumah kok nggak mau dandan, lupalah dosa Ibu. Loh, suaminya ngomong betul. Wong kalau di rumah Pak Ustadz, ya Allah, istri saya rambutnya acak-acak kan, rambutnya riwet. Apa riwet?
Kalau di rumah itu pakaiannya seadanya. Boleh pakai daster yang seminggu nggak dicuci. Hah? Kalau mau tidur itu loh Pak Ustadz, bukannya kayak mau kondangan pakai minyak wangi semprot sana semprot sini. Loh kalau mau tidur pakai fresh care. Loh, udah lehernya ditaruh sini taruh. Lah pas saya mencium Pak Ustadz pedes. Kok tahu aja bojoku ki yang ngono Bu. Asem tenan kok. Giliran saya cium, des. Tapi kalau mau pengajian, ya Allah, cik. Maka hasil ngaji, nih hasil ngaji maulid. Halo, Mbok Yao dandan cantik untuk suami. Idza nadzarta ilaiha sarotka, suaminya kalau ngeliat seneng. Jadi pagi-pagi sebelum suaminya bangun, ibu sudah dandan rapi. Hah? Mau ngelenong? Nah, ini bener Bu, ini ajaran Nabi. Nabi menyampaikan jadilah wanita kalau dilihat sama suaminya itu nyenengin. Jadi dandan cantik jangan hanya untuk ngaji, jangan hanya untuk kondangan, jangan hanya untuk arisan, tapi siapkan untuk suami. Jadi besok malam dandan cantik kayak mau pengajian, tapi jangan ngomong habis isak dandan cantik. Pasti suaminya tanya, "Mah, mau maulid nagi apa?" Oh, maulid melulu. Buat aku kapan? Langsung ibu ngomong, "Ini malam untuk papi." La ilaha illallah. Wis pokoknya yang begitu pahalanya segede gunung Uhud. Insya maka jadilah wanita yang nyenengin suami. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Teng terong terus Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pelajaran pertama di situ, suami supaya seneng Bu, pulang kerja capek, lu istrinya menghibur. Nih suami pulang kerja itu kan dagangnya apa sih suaminya Bu? Bakso. Dagang bakso. Bakso beneran? Ya Allah, baksonya berapa? 2? Istri yang baik, yang soleha, yang ngikutin aturan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu suaminya pulang disambut, papi pulang. Manggilnya apa Bu ke suami Bu? Ayang beb. La ilaha illallah. Badoke kangkung. Ayang beb. Mamas pulang, Aa pulang, ya Allah, langsung dicium tangannya. Bau kecut, asem. Loh, itu pahalanya luar biasa. Ada makalah menyampaikan ketika sang istri mencium tangan suami, itu laksana mencium Hajarul Aswad. Nyium Hajar Aswad di pinggiran Ka'bah, nempel, susahnya luar biasa. Tapi untuk ibu-ibu cukup mencium tangan suami, itu fadilahnya seperti mencium Hajarul Aswad. Insya ini jangan-jangan nyium tangan suami nunggu lebaran ini. Ya, nunggu lebaran itu.
Bu, ini rahasia laki-laki ya Bu ya. Saya ungkapkan di sini, tapi jangan ngomong-ngomong. Serius. Jangan ngomong-ngomong. Suami itu paling seneng Bu kalau disayang sama istrinya loh. Serius loh. Nanti kalau suaminya pulang, langsung tangan diambil. Pak, Bapak mau teh manis apa mau kopi? Susu. Panitia, ibu-ibu pingin susu. Duitin teh panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang kedua, wa in amartaha atau akka. Ini jadi wanita yang baik. Kalau diperintah suami langsung nurut. Boro-boro. Ini kalau pagi, mah bikinin kopi, bikin dere. Tahu gua lagi nyuci lo, perintah gua aja lo. Ada yang begitu wanita sini. La ilaha illallah. Ki bojo model apa kayak gue? Ini anak gue Kiai Abdul Mu'id kayaknya. Lu diperintah kok begitu? Kalau diperintah suami, nggih, sinohon, siap, kopinya mau 1 ember. Itu saking neknya itu kali ya. Nurut diperintah. Dek, ambilin kunci motor. Biasanya laki-laki kalau naruh kunci motor semaunya. Pak, naruhnya di mana? Itu di celana lepis. Sariin nggak ketemu, nggak ada. Pakai mata nyarinya. Ini kadang suami juga ngawur juga sih Bu ya. Ya ini pakai mata gue goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang ketiga, wa in ghibta angka hafidhat fi malika wa nafsiha. Wanita yang baik kalau suaminya lagi keluar kerja, di rumah nutup pintu, jaga harta suami, jaga harga diri. Gitu. Jangan suaminya lagi kerja, di rumah pala, halo, suamiku lagi kerja loh. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali pada yang tadi, aku nasihatkan kepada Anda berdua, ketika ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pemerintahan, masalah apapun, ayo kembali kepada Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ndak ngerti, tanya pada ahlinya. Pak Ustadz, saya ini punya anak saya ini saking nakalnya agak lama ini. Anak saya lulus SD, suruh SMP nggak mau, suruh ngaji nggak mau, pala kerjaannya ikut teman-temannya, suka kalau malam minggu keliru sana, keliru sini, kadang-kadang ikut tawuran. Saya padahal udah doa Pak Ustadz, sudah minta nasihat, tapi itu anaknya nakal banget itu. Disekolahkan madrasah nggak betah, dipondokkan pulang nggak betah. Maka tadi ada anak santri yang menjadi contoh, mudah-mudahan yang lain bisa ikut seperti itu, amin. Apa solusinya Ustadz? Anak saya loh kalau subuh dibangunin susah. Ada nggak anaknya subuh dibangunin susah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bagaimana solusinya Ustadz? Balik pada Quran. Kita mencontoh, contohnya Luqman Hakim. Bismillah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebagai orang tua, ibu bapak harus sampaikan kepada anak-anaknya, nah, apapun yang terjadi jangan sampai menduakan Allah. Tuhan kita adalah Allah. Asyhadu an la ilaha
illallah. Nah, sampai kapanpun dalam dadamu harus tetap ada Allah. Yang kedua, ayat selanjutnya ke bawah lewat 3 ayat ini. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Orang tua harus menasihati. Nah, orang hidup harus sholat 5 waktu. Untuk mencapai sholat kamu harus belajar agama. Ini anak-anak ngajinya di dunia sini semua ya. Ustadz tanya, rukun Islam ada berapa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, salah ya. Ayo, 1. Terus. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini rukun iman ada berapa? 1. Terus. Malaikat 3. Ya, 3 malaikat, 4 Rasul, 5 ya, yang ke-6 Masya Allah, takdir baik dan takdir buruk. Ini anak-anak yang cerdas begini, ini yang menjadi cikal bakal tabungan kita. Ini anak-anak pada hafal surat Al-Fatihah? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Loh, ini kan generasi yang sangat gemilang. Mudah-mudahan jadi soleh dan solihah. Amin. Ini celengan kita, Ibu. Ketika kita nanti sudah di alam kubur, mereka akan mendoakan kita dengan Al-Fatihahnya. Maka kita akan selamat dari siksa kubur. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, pinter begini yang ngajarin ibu apa ustadznya? Pak Ustadz apa ibunya? Ustadz. Yang ajarin Pak Ustadz apa bapaknya? Halo, malah ngobrol. Baik, kalau yang ajarin ustadznya, ustadz siapa? Pak Supri. Di bawah asuhan kayak Abdul Mu'id ya. Iya. Pertanyaan saya, Bu, doa Fatihah dari anak-anak kita ini akan menyebabkan selamat kita di alam kubur dari siksanya Allah. Ibu-ibu sudah terima kasih sama ustadznya apa belum? Belum. Terlalu amat. Udah makasih apa belum? Harusnya makasih, Ibu. Makasihnya bagaimana? Makasih Pak Ustadz. Yo, jangan begitu toh. Ada cerita yang luar biasa. Ibu kenal dengan Imam Ghazali nggak? Al-Imam Al-Ghazali, kitab yang terkenal fenomenal namanya Ihya Ulumuddin. Seorang hujjatul Islam. Dulu ketika Imam Ghazali masih dalam kandungan, masih dikandut ibu bapaknya, karena Imam Ghazali namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ketika istrinya ngandung, ini bapaknya Imam Ghazali jualan roti. Anggap aja jualannya di Kota Tua. Ketika habis jualan, langsung duitnya dibagi 3. 1 bagian untuk istrinya, 1 bagian untuk modal lagi, yang 1 bagian cari ustadz setempat situ. Nah, ketika dicari ternyata ada ustadz namanya Ustadz Haji Abdul Mu'id Jailani. Ini umpama, tapi kok namanya ya pas ya, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ono opo?
Saya ini loh punya istri sedang hamil, hamilnya 2 bulan 3 bulan. Saya dagang, ini saya bagi ini sebagian untuk Pak Kiai. Doakan anak saya biar seperti Pak Kiai menjadi anak yang soleh. Allahumma sholli Muhammad. Pinter, pinter, pinter. Al-Fatihah. Dah. Besok lagi dagang lagi di lokasi yang lain. Dibagi 3 lagi, cari ustadz setempat, ketemu namanya Ustadz Amron Zamzami. Contoh, assalamualaikum Pak Ustadz. Ada apa? Nah, suka rokokan bareng saya, Bu. Ini loh, istri saya sedang hamil, saya dagang, saya bagi 3, sebagian untuk Pak Ustadz. Doakan anak saya menjadi anak yang soleh seperti Pak Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerdas, cerdas, cerdas. Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah harus pokoknya bunyi. Artinya apa? Loh, anak ini yang mencerdaskan guru, kita harus terima kasih kepada guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam wes Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa Ustadz? Ini udah jelas cerdas. Tapi kalau nemu anak-anak yang susah diatur, nengok Al-Quran, ngikutin Luqman Hakim. Sampaikan pertama, nah, dalam dadamu tetap harus ada Allah. Jangan duakan Allah. Yang kedua, ya bunaya. Terus ucapan kalimah. Jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Gini Bu, ini Mama memang punya anak yang nakal banget. Ibu bapak tolong praktekkan kayak guru saya. Nak, sini nak. Tapi ibu sudah pakai muknah. Habis sholat itu Bu, ibu megang Al-Quran, buka surat Luqman yang tadi ayat 13 insya Allah. Panggil anaknya, sini nak. Kalau laki-laki suruh pakai sarung, suruh pakai peci. Boro-boro mau Pak Ustadz, sekali-kali dipaksa pakai sarung. Kalau anaknya cewek yang susah diatur, suruh pakai muknah, sini duduk sebentar. Ibu ngomong begini, ya Allah, dengan mukjizat Al-Quranmu ya Allah, tolong buka dada anakku ya Allah. Terus ibu baca tadi ayat yang tadi, minimal pada ayat ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Nah, Allah dawuh, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya orang wajib sholat 5 waktu. Ingat, lewat mukjizat Al-Quran. Yakinkan itu. Jangan kok alah wis nggak mempan Pak Ustadz, nggak boleh. Kita harus mencoba bil mukjizat Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasihat yang kedua, kalau tadi Al-Quran yang bisa bicara, apa maksudnya? Quran bisa bicara kalau dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Ulangi, Quran yang bisa bicara, Quran apabila dibaca, apabila dipahami, apabila dihayati dan diamalkan. Nah, sekarang nasihat yang kedua adalah fasomit, yang diam. Apa itu al-maut? Ketika hati kita keras, faida qasat qulubukum, apabila hatimu keras, falayyinuha bil i'tibari fi ahwalil maut,
maka cukup diingatkan dengan kematian. Apa maksudnya? Ibu bapak mikir begini, itu orang hebat juga ujungnya meninggal. Itu orang kaya, itu artis, itu pejabat, itu rakyat, ujungnya tetap mati. Dan orang yang mati pasti harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Orang yang mati itu harus siap-siap untuk ditanya, hidupmu ibadah apa tidak? Hidupmu baik dengan tetangga apa tidak? Hidupmu mengamalkan agama apa tidak? Maka kematian itu menjadi nasihat. Oh, saya sekarang masih sehat. Oh, saya sekarang masih hidup. Ketika nanti saya mati, sudahkah kita punya iman yang baik? Sudahkah punya amal soleh yang banyak? Teguran itulah supaya kita bersama meningkatkan prestasi iman dan amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini Bu, satu hari yang namanya Nabi Dawud alaihi salam itu didatangi oleh malakal maut. Ketika datang Nabi Dawud ngomong, loh, lah kok kamu datang nggak ngasih kabar gitu. Malaikat Israel kalau datang Bu, nggak ada lain kecuali akan mencabut nyawa. Levelnya Nabi Dawud kaget, loh kamu kok datang nggak ngasih kabar, nggak ngomong-ngomong bagaimana toh? Apa kata malaikat Israel? Loh, saya ini sudah WA lama loh, sudah SMS lama. Emang apa SMS-mu? Emang apa kabarmu? Kata malaikat Israel, pertama rambutnya sudah mulai putih. Orang yang rambut sudah mulai putih berarti nggak lama lagi akan. Ibu-ibu rambutnya sudah ada yang putih Bu? Ini bapak-bapak udah putih semua, lama lagi mati ini. Yes, pokoknya rambut putih itu tanda-tanda SMS dari malaikat Israel. Kedua mulai penyakitan Bu. Ibu kalau duduk bengkeknya sudah mulai sakit. Ada aing. Jadi kalau bangun udah kesakitan, itu namanya SMS dari malaikat Israel. Ibu nih duduk lama udah nggak betah, kakinya selonjor gini, ada ya Allah. Itu SMS Bu. Israel SMS, mati. Artinya apa? Nabi menyampaikan nasihat yang kedua adalah kematian. Maka kalau sudah dinasehati yang kedua ini, melihat tetangga saudara meninggal, kok hatinya tetap belum tertegur, besarkanlah kalimat Astaghfirullahal. Baik ibu bapak yang saya hormati, karena ada penceramah lagi, kita tarik kesimpulan. Pertama, malam ini sesuai hadis Nabi, bangganya kita memperingati Maulid Nabi, senangnya kita, mudah-mudahan kita semua akan disyafaati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bangganya tidak hanya cukup bangga, tapi ada bentuk realisasi. Nasihat Nabi yang pertama yang hidup adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran sumber hukum semuanya. Ada masalah kembalikan ke situ. Artinya perlu dengan kajian-kajian agama, datang di majelis taklim, hadir di pengajian manapun untuk menimba ilmu agama demi mempererat dan mempertebal dalam dada kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kok tetap hatinya keras tidak mau ibadah kepada Allah? Nasihat yang kedua adalah kematian. Kalau dengan kematian pun orang itu tetap juga belum sadar, usaplah dadanya agar selalu astaghfirullahaladzim. Kita tutup istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal
astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sampai di sini jumpa kita. Kalau ibu-ibu pingin nonton saya, cukup buka di HP ibu masing-masing. Lewat apa? Lewat YouTube saya. Saya punya YouTube di HP, langsung dibuka nongol. Namanya Kang Muslih Channel. Iya, langsung dipencet yang merah, mencetnya pakai palu. Hancur. Enggak lah Bu, dipencet merahnya, di like, in subscribe. Langsung komentar, Pak Ustadz minum susu. Nah, gitu ya. Itu membantu dakwah dalam dunia digital. Kang Muslih Channel siap untuk like, in subscribe ibu-ibu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.